Alhamdulillah, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan menjadi sempurna. Ketaatan-ketaatan dapat dilaksana. Dan karena nikmatnya cita-cita hamba dikabulkan dan hajatnya dimudahkan. Tidak ada satupun kemudahan melainkan karena Allah yang memudahkannya. Dan Allah menjadikan yang sulit itu mudah apabila Dia berkehendak. Sejatinya tidak ada satu daun pun yang jatuh melainkan dengan izin Allah Jalla Jalaluh. Dan tidak ada satupun air yang turun dari langit melainkan sesuai dengan ketentuan dan izin darinya. Maka semoga kita menjadi hamba yang pandai bersyukur, mengakui bahwa semuanya dari Sang Pencipta. Kita bukan siapa-siapa. Tanpa bantuan, tanpa pertolongannya, maka tidak ada satupun ketaatan yang dapat kita lakukan. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah rahimakumullah, hari Rabu tanggal 20 Sya'ban 1446 Hijriah kita kembali mengaji yang insya Allah 9 hari lagi kita akan sampai ke bulan suci, bulan yang ditunggu-tunggu dan dinanti. Semoga kita semua sudah mempersiapkan diri dengan bertobat dan berdoa memohon ampunan atas dosa-dosa yang kita lakukan. Dan juga dengan memohon agar Allah memberikan kekuatan kepada kita, agar kita dapat bergabung bersama umat Islam di berbagai penjuru dunia dalam melaksanakan ibadah puasa dan meraih malam terindah sepanjang masa. Ahibati fillah, kita akan membahas tentang ibadah yang kita lakukan selama ini. Apakah kita sudah merasakan kenikmatan ibadah itu? Sudahkah kita merasakan lezatnya? Enak gitu ya. Gimana orang kalau habis makan ya, kita lihat sekarang ada orang-orang yang wisata kuliner ya, yang kemudian dikasih tahu sama teman-temannya, tempat itu loh enak banget makannya. Kemudian pada berangkat ke sana jadi viral, padahal nggak terlalu enak sebenarnya, tapi gara-gara ada yang memviralkan akhirnya orang datang ngantri di sana dan setelah dia coba ternyata biasa aja sebenarnya. Ahibati fillah, ada banyak kenikmatan, kelezatan, kenyamanan yang kita rasakan dalam kehidupan ini. Rumah. Betapa nikmatnya orang tatkala punya rumah yang luas, yang mewah, megah. Kendaraan, jabatan, popularitas, dan lain sebagainya. Ada orang yang kalau dipijet ya Allah enaknya pijetannya ya. Allahu Akbar. Ahibati fillah, semua kenikmatan tadi biasanya tidak lama. Kenapa? Ya, itulah dunia. Kita akan segera lupa dengan kenikmatan-kenikmatan itu dengan adanya peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan.
Tapi ada satu kelezatan dan kenikmatan yang sebenarnya akan tetap dan tidak akan pernah pudar. Itu kenikmatan beribadah. Kenapa? Karena kita diciptakan. Ana, anti, antuna, dan semuanya. Itu diciptakan untuk mengabdi kepada Allah Azza wa Jalla. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan bangsa jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada aku. 5 waktu kita sholat minimal. Bayangin. Subuh. Di saat ayam berkokok. Matahari belum terbit. Sepi dan sunyi. Serta senyap meliputi dunia. Sebagian orang tenggelam di dalam mimpi. Sebagian dengan selimut tebalnya. Di bawah AC yang dingin dan sejuk, dia tertidur. Tapi kita mendengar panggilan. Hayya 'alas shalah. Kita bangun dari tidur kita. Sudahkah kita menikmati sholat subuh yang kita lakukan? Zuhur yang baru saja dilakukan. Di saat kita capek, lelah bekerja. Lalu perut kita lapar. Kita makan siang. Dan kita tahu kita harus sholat. Engkau sudah menikmati enggak? Sholat zuhur tadi. Atau biasa-biasa aja. Sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Yang besok kita ulangin lagi, lusa kita ulangin lagi, terus kita ulangin. Sejak anak baligh. Ya. Mungkin sejak 38 tahun yang lalu. Anak sholat. Apakah Anda sudah merasakan nikmatnya sholat? Puasa. Yang umurnya 40 tahun sekarang mungkin sudah merasakan puasa selama 30 tahun dia berpuasa. Allahu Akbar. Sudahkah dia merasakan nikmatnya ibadah puasa sehingga dia menanti-nanti kapan Ramadan tiba? Kapan Ramadan tiba? Dan dia terus berdoa mengatakan Allahumma ballighna Ramadan. Ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan. Dan di saat awal Ramadan dia sungguh-sungguh semangat. Apakah kita sudah merasakan itu? Atau sebagian kita ibadahnya belum memberikan nikmat. Ahibati fillah. Ibadah itu memiliki rasa. Lebih dari makanan yang engkau sukai. Lebih dari mobil impianmu. Lebih dari rumah yang sudah engkau persiapkan. Namun sebagian belum merasakan. Di surat Al-An'am ayat 125 sampai 127 Allah berfirman. Coba kita renungkan firman Allah ini. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman yuridillahu an yahdiyahu yashrah sadrahu lil Islam. Wa man yurid an yudillahu wa yaj'al sadrahu Diulangin. Wa man yurid an yudillahu wa yaj'al. Enggak ada wawunya. Ayyubillahu yaj'al. Nah. Ayyudillahu yaj'al sadrahu dayiqan harajan ka'annama yas'adu fis sama'.
Kadzalika yaj'alullahu ar-rijsa 'alal ladzina la yu'minun. Wa hadza siratu rabbika mustaqima. Qad fassalnal ayati liqaumin yadhakkarun. Lahum darus salami 'inda rabbihim wa huwa waliyuhum bima kanu ya'malun. Barang siapa yang Allah menghendaki akan memberikan kepadanya petunjuk, niscaya dia melapangkan dadanya untuk memeluk agama Islam. Dan barang siapa yang dikehendaki Allah kesesatannya, niscaya Allah menjadikan dadanya sesak lagi sempit, seolah-olah ia sedang mendaki ke langit. Begitulah Allah menimpakan siksa kepada orang-orang yang tidak beriman. Dan inilah jalan Tuhanmu, jalan yang lurus. Sesungguhnya kami telah menjelaskan ayat-ayat kami kepada orang-orang yang mengambil pelajaran. Bagi mereka disediakan Darussalam, surga pada sisi Tuhannya, dan dialah pelindung mereka disebabkan amal-amal saleh yang selalu mereka kerjakan. Barakallahu fiik. Allah sebutkan yang Allah menginginkan orang itu mendapatkan petunjuk, hatinya jadi lapang untuk menerima agama ini. Dia tidak terbebani. Dia nyaman. Tapi sebaliknya, yang Allah menginginkan kesesatan buat orang itu, Allah jadikan dadanya sempit, gak nyaman. Seperti orang yang sedang mendaki ke langit. Susah dia bernafas. Ahibati fillah. Allah jadikan adab ya buat orang-orang yang tidak beriman. Adapun orang-orang yang beriman, dia akan mengikuti jalan Allah Azza wa Jalla. Para ulama menyebutkan, Syekhul Islam rahimahullah ta'ala mengatakan, Laisa fil qalbi salim. Tidak ada di dalam hati yang sehat, hati yang selamat. Tadi kita baca ayatnya, ada yang Allah bikin sempit dadanya. Ada orang yang Allah bikin lapang dadanya menerima agama Islam. Ajaran Islam. Tidak ada dalam hati yang sehat, yang selamat. Ahla, wala atyab, wala alad, wala asar, wala an'am min halawatil iman. Nggak ada dalam hati yang lebih manis, yang lebih baik, yang lebih lezat, yang lebih menyenangkan, yang lebih nikmat daripada manisnya keimanan. Yang mengandung pengabdian hamba, ibadah hamba kepada Allah. Cintanya untuk Allah, ikhlasnya dalam agama. Yang mau tidak mau hati ini akan tertarik menuju kepada Allah Azza wa Jalla. Sehingga hati itu kembali kepada Allah. Takut sama Allah, berharap kepada Allah. Namun tidak semuanya merasakan yang namanya nikmatnya ibadah itu. Enggak. Bahkan tidak sedikit umat Islam yang bentar lagi, jangan bicara bentar lagi, saat ini sholat aja enggak. Berat buat dia sholat. Dia kerja di bawah terik matahari. Dia kuli bangunan, dia pekerja kasar, yang pekerjaan dia harus dia kerjakan selama 8 jam. Mampu dia lakukan itu. Dan dia merasa nyaman. Tapi sholat buat dia adalah beban yang lebih berat daripada gunung yang harus dia angkat. Kenapa? Tadi dia tidak merasakan nikmatnya beribadah. Ada masalah sama dia. Ada yang beranggapan bahwasanya agama ini belenggu.
agama ini memberatkan ya. Contoh nih, jilbab untuk para wanita. Seorang wanita ketika menutup auratnya berjilbab itu ibadah. Dia sedang mengabdi kepada Tuhannya. Dia bukan sedang bersolek menampakkan kecantikannya, mencari pujian dan sanjungan. Enggak, dia sedang beribadah. Tapi sebagian berat untuk melakukan itu. Kenapa? Iya. Karena belum merasakan nikmatnya beribadah. Dan kemudian bagaimana caranya supaya kita merasakan nikmatnya ibadah? Supaya perintah-perintah Allah itu tidak lagi memberatkan. Supaya kita jadi senang melakukan ibadah itu tanpa paksaan. Bahkan ya kita lihat ya, ada orang-orang yang bekerja selama 30 tahun, 40 tahun, kemudian dia pensiun. Ketika dia pensiun bekerja, malah dia stres, depresi. Karena dia biasa pagi berangkat, sore pulang. Kemudian tahu-tahu dia harus di rumah sepanjang tahun. Nah, bagaimana ibadah bisa seperti itu? Yang kau kalau meninggalkan ibadah jadi cemas, jadi bingung. 3 syarat utamanya. Kita akan baca hadisnya. Nah, silakan ditampilkan hadisnya. Anda minta ada yang membaca. Tafadhol. Mungkin lebih besar lagi. Nah, dibikin 200%. Iya. Ya, silakan. Silakan dibaca. Ada yang mau baca di sana? Salah, nggak ada bukti. Salah satu min kunna fihi Man kunna salasun. salah sun man kunna fihi wajadaihinna Bihinna. Wajada bihinna. wajadatihinna Hala. kholawatil Halawatal iman. halawatal iman man kana Allahu wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma wa ayyuhibbal mar'ah la yuhibbuhu illa lillah wa ayyakraha ayyauda fil kufri ba'da an atqadahu Allahu minhu kama yakrahu ayyuqazzafti finnar. Ada tiga perkara yang apabila perkara tersebut ada pada seseorang, maka ia akan mendapatkan manisnya iman, yaitu 1. Barang siapa yang Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. 2. Apabila ia mencintai seseorang, ia hanya mencintainya karena Allah. 3. Ia benci untuk kembali kepada kekufuran setelah Allah menyelamatkannya, sebagaimana ia benci untuk dilemparkan ke dalam neraka. Hadis rawahu Al-Bukhari dan Muslim. Barakallahu fiik, jazakillah khair. 3. Kita udah punya enggak? Pantas kalau kita terbebani dengan ibadah kita. Belum bisa seperti para sahabat Nabi. Yang Nabi SAW mengatakan kepada Bilal, "Qum ya Bilal, fa'arihna bis salah." Bangkit ya Bilal, bikin kami istirahat dengan sholat. Istirahat dengan sholat. Bukan istirahat dari sholat. Kenapa? Karena di situ ada kelezatan. Di situ ada kenikmatan. Yang tidak dirasakan kalau dia di luar sholat. Ketika dia masuk sholat, ya Allah enaknya.
enaknya ruku, enaknya sujud. Ketika kita bisa berbisik dengan bumi, padahal didengar oleh yang di langit sana. Kita berdoa mengatakan, Rabbi inni zalamtu nafsi faghfirli. Yang pertama, ayyakuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma. Dia menjadikan Allah dan Rasulnya lebih ia cintai dari selain keduanya. Apa yang kau cintai? Pekerjaanmu. Ya, sebagian orang mencintai pekerjaannya, bahkan dia tidak mau resign dari sana, padahal Allah murka dengan pekerjaan. Apalagi pasangan hidupmu yang mengajakmu kepada kemaksiatan umpamanya. Engkau cinta sama dia lebih daripada kecintaanmu kepada Allah. Jabatanmu, kekuasaanmu, tahta, apa aja. Seorang apabila masih mencintai dunianya lebih daripada Allah dan Rasulnya, selesai. Sulit merasakan nikmatnya beribadah. Sesuai dengan kecintaanmu kepada Allah dan Rasulnya, setara dengan itu pula kenikmatan yang kau akan rasakan. Contoh nih, ada orang dikasih makanan enak. Enak ini loh. Kemudian dia coba. Aduh, kok gak enak? Yang ngasih heran. Loh, kok bisa ya? Semua orang ngomong enak. Kok cuma engkau? Mungkin kau sakit. Boleh jadi. Ada sariawan mungkin. Atau dia sedang merasakan sakit yang menyebabkan dia hilang rasa. Seperti COVID-19 kita ingat. Orang katanya semua rasanya sama. Dia dikasih aroma yang wangi, kata dia. Gak ada baunya. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 24. Kita baca ayat ini. Kemudian kita evaluasi diri kita. Apakah kita sudah seperti yang Allah inginkan? Atau kita masih diperbudak oleh keinginan kita sendiri? Tafadhol. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. Katakanlah, jika bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara, istri-istri, kaum keluargamu, harta kekayaan yang kamu usahakan, perniagaan yang kamu khawatirkan kerugiannya, dan rumah-rumah tempat tinggal yang kamu sukai adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasulnya, dan dari berjihad di jalannya, maka tunggulah sampai Allah mendatangkan keputusannya. Dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Subhanallah jemaah. Kalau kita mencintai orang tua kita, anak-anak kita, saudara-saudara kita, istri-istri kita, kaum kerabat kita, lebih daripada Allah. Iya, ada ancaman dari Allah SWT. Baik, sebagian kita cinta sama bisnisnya.
sama pekerjaannya, sama rumahnya. Dan dia memilih untuk tetap tinggal di tempat yang Allah tidak sukai. Karena dia berpikir, gimana anak kerja di sini? Udah, anak sejak dulu kerja di sini. Gak mungkin anak meninggalkan tempat ini. Tapi Allah murka. Kau harus tinggalkan. Terus gimana hidup anak? Bagaimana rezeki anak? Bagaimana anak-anak anak? Bagaimana keluarga anak? Bagaimana orang tua anak? Yang ngurus mereka semua adalah Allah Azza wa Jalla. Engkau gak percaya bahwa tatkala umurmu baru 120 hari di perut bundamu, rizkimu udah dicatat. Anakmu lahir membawa rizki. Bapakmu juga punya rizki sendiri. Dan semuanya ditetapkan oleh Allah. Namun kadang-kala jamaah, kita gak kenal sama Allah. Dan kita tahu tak kenal maka tak sayang. Rasul SAW mengatakan, la yu'minu ahadukum. Tidak beriman seseorang di antara kalian. Hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wa nasi ajma'in. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia menjadikan aku lebih dia cintai, kata Nabi SAW, daripada orang tuanya. Daripada anak-anaknya. Daripada seluruh manusia. Ketika kita punya ini, di sini kita akan merasakan nikmatnya menjadi hamba Allah Azza wa Jalla. Dzaqa ta'mal iman. Nabi SAW mengatakan akan merasakan nikmatnya iman. Man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya. Akan merasakan nikmatnya iman ketika seorang itu ridha Allah sebagai Tuhannya. Ridha Islam sebagai agamanya. Ridha Muhammad SAW sebagai nabi. Maka dia akan merasakan nikmatnya ibadah. Itu yang pertama tadi. Yang kedua, dia mencintai seseorang karena Allah SWT. Coba kita memandang di sekeliling kita. Yang kedua ini sebenarnya pelengkap dari yang pertama. Ketika kita cinta kepada Allah melebihi segala-galanya, maka coba kita lihat, apakah kita sudah mencintai orang-orang di sekitar kita karena Allah Azza wa Jalla. Kebanyakan cinta itu ya karena dunia, karena dia kaya, karena dia kerabat, karena dia satu suku, karena apa aja. Oh, karena dia pintar main bola. Atau karena keahlian-keahlian dia. Karena dia tampan. Itu kecintaan manusia. Adakah orang yang kau cintai karena Allah SWT? Ketika hubungan kita sesama manusia itu berlandaskan hawa nafsu, maka parameternya adalah dunia dan syahwat kita sendiri. Tapi kalau engkau ingin merasakan menjadi hamba Allah, menikmati ibadah itu, maka engkau harus mencintai orang karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa engkau suka sama dia? Ya Allah, Ustaz, fulan ini rajin ke masjid. Fulan itu di majelis gak pernah ngomongin orang. Anda lihat fulan itu tidak pernah berhenti berzikir, membaca Al-Quran. Fulana, ya Allah, gak pernah ngomong kejelekan suaminya. Dia senantiasa menjaga rumah tangganya. Fulana, subhanallah, dia selalu bersedekah dengan harta yang dia miliki. Artinya kecintaan kita itu karena Allah. Boleh jadi seragamnya beda. Kita lihat di Indonesia cinta karena partainya sama, karena ormasnya sama, karena seragamnya sama. Enggak. Orang mukmin itu cintanya karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baru dia akan merasakan tadi nikmatnya beribadah. Ketahuilah bahwa semua jenis hubungan
yang dijalin di antara manusia yang bukan karena Allah Subhanahu wa taala akan berakhir dengan penyesalan. Nggak ada gunanya. Allah berfirman di surat Az-Zukhruf ayat 67. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Naam, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Al-akhillau yawma idzin ba'duhum li ba'din adun illal muttaqin. Teman-teman akrab pada hari itu sebagiannya menjadi musuh bagi sebagian yang lain, kecuali orang-orang yang bertakwa. Tuh. Artinya kalau sekarang kau bersahabat sama fulana, kalau landasannya bukan takwa, engkau akan bermusuhan sama dia. Engkau akan memaki dia, engkau akan benci sama dia. Nanti iya. Karena kau merasa, oh aku ditipu sama engkau. Engkau yang membuat aku lupa dari Allah Subhanahu wa taala. Gara-gara engkau aku berbuat dosa, gara-gara engkau aku durhaka sama orang tua. Ini semua sahabat, semua kekasih yang ketika di dunia saling mencintai, bahkan saling berkorban, bahkan siap mati untuk saudaranya, untuk kekasihnya. Kelak pada hari kiamat engkau akan benci dan musuh sama orang-orang. Ini kata Allah Azza wa Jalla, illal muttaqin. Kecuali orang-orang yang bertakwa. Maka kalau pertemananmu hanya karena dunia, karena sama-sama satu profesi, ya engkau harus siap-siap. Nanti engkau akan bermusuhan dengan mereka. Yang ketiga, ia benci dari kesempurnaan imannya. Dia benci untuk kembali kepada kekufuran. Setelah Allah menyelamatkan dia, sebagaimana bencinya dia untuk dilemparkan ke dalam neraka. Benci dia dengan kekufuran. Saat ini ada usaha dari sebagian manusia untuk mendakwahkan bahwa semua agama sama. Bagaimana dibuat Muslim itu nggak benci dengan kekufuran. Padahal Allah melaknat orang-orang kafir. La'natullah 'alal kafir. Allah marah kepada orang-orang Yahudi. Marah kepada orang-orang Nasara. Terus muncul kelompok mengatakan semua agama sama. Agar tidak terlalu membenci kekufuran itu. Itu lagi yang menyebabkan orang tidak merasakan nikmatnya menjadi seorang muslim. Artinya muslim tuh semakin beriman, semakin kuat keimanannya. Mau tidak mau dia akan membenci semua lawan dari keimanan. Kekufuran, kemaksiatan. Dan sebagai bentuk kebencian, ya kita harus menjauhkan diri dari kekufuran. Dari semua yang menyebabkan kita terjerumus ke dalam kekufuran. Kita wajib berlepas diri dari orang-orang kafir. Iya. Lu gimana gak toleransi? Toleransi lah. Hidup bertetangga, kita wajib berbuat baik sama dia. Tapi kita benci dengan kekufuran dan orang-orang kafir itu. Karena Allah SWT. Lu orangnya baik, lu ustadz. Baik. Tapi mengatakan Tuhan itu 3. Engkau ridho. Engkau senang dengan orang-orang yang melakukan kesyirikan. Berarti kalau engkau senang, engkau menganggap remeh, padahal itu dosa paling besar. Membenci kekufuran melebihi kebencian untuk dilemparkan ke dalam api neraka. Siapa yang gak kenal sama Bilal bin Rabah? Ketika dia beriman, Bilal ketahuan sama majikannya, Umayyah bin Khalaf. Akhirnya Umayyah menyiksa Bilal.
ketika matahari terik di dataran kota Mekah sana, Bilal ini ditanam di pasir panas, kemudian diletakkan di dadanya batu yang panas, atau dia diarak sama anak-anak kecil untuk direndahkan, dihinakan. Tapi Bilal tetap mengatakan ahadun ahad, esa. Allah itu esa. Dia siap mengorbankan nyawanya demi mempertahankan keimanan dan ibadahnya. Kok bisa ya? Bagaimana sengatan matahari itu dapat mengalahkan nikmat ibadah, atau tidak dapat mengalahkan nikmat dan kelezatan iman yang ada dalam dada. Sumayyah bin Khabbab, ibundanya Ammar bin Yasir, bagaimana disiksa oleh Abu Jahal, disiksa dan disiksa dengan diikat kedua tangan dan kedua kakinya, didera, dipecut, dengan harapan Abu Jahal dapat mengeluarkan iman dari dalam dadanya. Nggak keluar tuh iman, kecuali nyawanya Sumayyah yang keluar. Dan keluar nyawanya, dia tetap mempertahankan keimanan. Bagaimana ditusuk di kemaluannya, bagaimana rasa sakit itu, semua tidak dia rasakan. Karena dia merasakan lezatnya ibadah, nikmatnya dan manisnya keimanan. Istrinya Fir'aun yang biasa hidup dalam kenyamanan. Dari sisi yang dia konsumsi semuanya enak. Dari sisi pakaian, oh jangan ditanya, nikmat semuanya. Saat orang-orang nggak punya pakaian, dia punya pakaian yang mewah. Dia punya tempat tinggal istana yang mengalir sungai Nil dari bawahnya. Artinya benar-benar hidup dalam kenikmatan. Akhirnya dia harus keluar dari kenikmatan itu. Dia disiksa sampai mati. Dia hanya mengatakan, Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannah. Ya Allah, bangunkan buat aku di sisimu rumah di surga. Wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumil zalimin. Selamatkan aku dari Fir'aun dan perbuatan dia. Selamatkan aku dari orang-orang zalim. Akhirnya mati. Ahibati fillah. Masih banyak sahabat-sahabat lain yang disiksa agar keluar dari kekufuran, tapi mereka tetap mempertahankan keimanan walaupun nyawa jadi bayarannya. Ya kalau mati langsung mungkin orang aman, ini disiksa aja. Abu Sufyan pada salah satu perjalanan dagang dia ke Syam, di saat ada perjanjian damai antara umat Islam dan kaum musyrikin di kota Mekah, Nabi SAW saat itu menulis surat kepada Heraklius, Kaisar Romawi, mengajak dia untuk masuk Islam. Akhirnya ketika dibacakan surat ini, Heraklius ingin tahu kebenaran orang ini. Maka dipanggillah pedagang-pedagang Arab ini untuk dimintai keterangan. Di antara yang ditanyakan kepada Abu Sufyan, Heraklius mengatakan, hal yartaddu ahadun minhum an dinihi ba'da an yadkhula fihi sukhtatan lahu. Apakah ada dari pengikutnya Muhammad SAW yang keluar meninggalkan agama Islam itu setelah dia di dalam karena benci terhadap agama? Qala la. Nggak ada. Disiksa tetap la ilaha illallah. Dibunuh tetap la ilaha illallah. Apa kata Heraklius? Wa kadzalika al-iman idza khalatat bashashatuhu al-qulub. Begitulah iman ketika keindahannya, kelezatannya sudah bercampur dengan jantung.
udah nggak bisa dikeluarin. Udah nyatu sama hati, nggak bisa dikeluarin. Mau dipukul, seperti kisahnya Masyitah binti Fir'aun, tukang sisirnya putrinya Fir'aun. Dia melihat anaknya satu persatu dimasak di kuali itu. Dia pun dimasak, tetap dia mengatakan la ilaha illallah. Jadi Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah SWT. Jadi orang yang imannya sudah bercampur dengan jantungnya, udah gak bakal keluar. Dia akan merasakan nikmat dan lezatnya keimanan itu. Walaupun dia dipotong-potong, dicincang, dimutilasi. Tapi yang jadi masalah, apakah sudah sampai iman kita ke sana? Atau masih belum? Ahibbatifillah. Selain 3 perkara yang tadi disebutkan. Agar kita merasakan nikmatnya beribadah itu. Ada perkara-perkara lain yang melengkapi ya. Agar ya hati kita bisa lapang ketika beribadah. Tidak merasa terbebani. Bahkan merasakan manisnya ibadah itu. Yang pertama adalah bersungguh-sungguh dalam memperbaiki niat. Kenapa engkau berangkat umroh nih? Orang-orang pada berangkat umroh Ramadan. Umroh Ramadan itu melelahkan. Nanti haji. Kita lihat ada orang-orang yang menunda-nunda ibadah haji. Berangkat haji pun penuh dengan ya kecapean dan kelelahan. Ngeluh sana, ngeluh sini. Maka engkau harus perbaiki niatmu. Agar engkau dapat mewujudkan ikhlas dalam ibadah. Kemudian menghindari perkara-perkara yang merusak hati. Wadahnya iman itu hati. Iman itu adalah keyakinan dan pembenaran di dalam hati. Kemudian ungkapan dengan lisan, kesaksian dengan lisan, dan perbuatan dengan raga. Maka seorang yang ingin merasakan lezatnya iman, nikmatnya ibadah itu, dia harus berhati-hati, menjaga hati dari yang merusak hati itu. Kita tahu ada banyak makanan yang dokter mengatakan jangan makan ini ya, nggak bagus. Engkau sudah punya jantung, ini kolesterol, ini itu, ini. Ada banyak larangan-larangan. Kalau engkau ingin merasakan lezat dan nikmatnya ibadah, tadi ada larangan-larangan yang perlu kau tinggalkan. Jangan melepas pandangan matamu dan pendengaranmu dan lisanmu juga untuk melakukan hal-hal yang tidak halal. Ada orang yang sholat tapi pikirannya di mana? Matanya kemana-mana. Maka tolong jaga agar engkau merasakan nikmatnya ibadah. Perbaiki niat, jaga hati. Yang ketiga, berusaha untuk mencari kawan-kawan yang soleh. Lingkungan yang baik. Jauhi lingkungan yang buruk. Yang akan mengajakmu untuk berbuat kemaksiatan. Jauhi. Karena ini juga akan membuatmu tidak merasa nikmat. Ketika orang melihat orang lain beribadah, ya Allah, sholat ya, panjang banget sujudnya, panjang banget rukuknya, panjang banget berdirinya. Engkau akan ingin seperti dia. Kayaknya enak. Tapi sebaliknya ketika kawan-kawanmu ahli maksiat, maka engkau akan melakukan kemaksiatan dan akan menganggap ibadah itu ya memberatkan dan tidak nyaman. Kemudian banyak mengingat kematian. Karena kalau orang ingat mati, jadi lapang dadanya. Ketika jadi rezekinya sempit, jadi luas. Aduh, serahkan sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika dia yakin bahwa kematian akan tiba, maka dia akan memandang dunia ini sebagai sesuatu yang remeh. Seperti orang yang transit, dia akan naik pesawat. Dia akan melihat orang-orang di sana mungkin sedang sibuk menawar mobil, mau beli tanah, beli rumah, atau apa saja. Sedangkan dia tahu, pesawatku mau berangkat bentar lagi. Ingatlah kematian.
Kemudian bertafakkur di ayat-ayat Allah. Mengenal nikmat-nikmat yang Allah berikan. Jadi orang tuh ketika umpamanya umroh ya. Atau haji. Oh, haji mahal Ustaz. Engkau gak dikasih rezeki sama Allah? Gak ada. Ya udah gak wajib. Gak wajib, gak usah maksain. Haji itu kata Allah, walillahi 'alan nasi hajjul bait man istata'a ilaihi sabila. Buat orang yang punya kemampuan berangkat ke sana. Engkau gak punya kemampuan, gak usah maksa, gak usah ngutang sana, ngutang sini, gak perlu. Tapi ya, engkau ingat Allah ngasih nikmat banyak buat engkau. Kemudian perlu beribadah, memperbanyak ibadah sunnah, tapi yang beragam. Ini agar engkau merasakan nikmatnya ibadah tadi. Engkau sholat umpamanya, biasa baca subhana rabbiyal a'la ketika sujud, baca yang lainnya. Kau ketika sholat biasa membaca inna a'tainakal kautsar, baca yang lainnya. Engkau ketika puasa Ramadan, ya hanya biasa berbuka dan sahur. Oh, engkau mungkin perlu sholat tarawih yang panjang. Engkau baca Quran yang panjang. Kemudian yang termasuk membantu kita untuk meraih nikmat ibadah adalah merenungkan sirahnya, biografinya orang-orang soleh. Yang mereka sudah mendahului kita. Ja'far bin Sulaiman mengatakan, kuntu idza wajadtu min qalbi qaswa. Aku dulu kalau merasakan ada keras di hatiku ini, ghadawtu fa nadhartu ila wajhi Muhammad bin Wasi'. Ka'annahu wajhu thakla. Aku tuh kalau hatiku sedang keras, aku berangkat mendatangi Muhammad bin Wasi', salah satu tabi'in atau atba'ut tabi'in ya, yang terkenal ahli ibadah. Aku memandang ke wajah. Wajahnya seperti wajah seorang yang kehilangan anak. Sedih. Membuat kita jadi semangat beribadah. Kemudian Ibnu Mubarak mengatakan, "Idza nazartu ila Fudail bin Iyad juddiyada liyal huzn." Kalau aku melihat kepada Fudail bin Iyad, kesedihan itu diperbaharui di hatiku. Dan aku jadi benci sama diri. Artinya jadi semangat beribadah. Kemudian tidak memikirkan nafsunya. Kemudian baca Al-Quran. Baca Quran dan tadabburi. Kita mau masuk bulannya Al-Quran. Tolong ketika engkau membaca Al-Quran, baca sama artinya. Berhenti dan tadabburi. Ada ayat-ayat tentang penghuni surga, penghuni neraka. Ada ayat-ayat tentang nikmat Allah Azza wa Jal. Ada ayat-ayat yang menjelaskan tentang kebesaran Allah Jalla Jalaluh. Utsman bin Affan mengatakan, "Lau tahurat qulubukum ma syabi'at min kalami rabbikum." Kalau hati kalian itu suci, kalian nggak akan pernah puas baca Quran. Membaca kalam Allah nggak akan pernah puas. Kemudian yang perlu dilakukan adalah berkholwat dengan dirimu sendiri. Carilah waktu. Di tengah malam tatkala keluargamu tidur. Atau kamu iktikaf di masjid. Di saat orang-orang pulang dari masjid, engkau duduk di sana. Atau nanti di 10 hari terakhir dari Ramadan, 10 malam terakhir, engkau iktikaf di rumah Allah Subhanahu wa taala. Engkau perlu punya waktu menyendiri. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang 7 golongan yang akan mendapatkan naungan pada hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat 'ainah. Seorang yang mengingat Allah sendirian. Tinggalkan handphonemu, tinggalkan siapa saja, tinggalkan kameramu, engkau sendirian, engkau ingat sama Allah, ingat dengan dosa-dosamu, lihat kebesaran Allah, teteskan air mata. Engkau akan merasakan nikmat, ya Allah, nikmat banget ibadah ini. Kemudian, ya jangan berlebih-lebihan. Karena kita dilarang untuk berlebih-lebihan. Jiwa kita juga merasa capek dan lelah. Maka ada ya hiburan,
liburan buat jiwa kita, tapi tidak boleh melampaui batas. Kemudian yang terakhir, kalau engkau ingin merasakan nikmatnya ibadah, ya engkau harus minta tolong sama Allah. Ketika panggilan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. Doa yang diajarkan Nabi SAW kepada Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Wa husni ibadatik. Bantulah hamba ya Allah. Tolonglah hamba untuk mengingatmu, untuk bersyukur kepadamu, dan untuk beribadah ya Allah. Doa, perbanyak doa. Kemudian sebagai penutup, ada seorang sahabat yang mengatakan kepada anaknya, nak, engkau tidak akan merasakan halawatul iman sampai engkau meyakini bahwa apa yang menimpamu tidak akan luput dari engkau. Dan apa yang luput darimu memang tidak akan menimpamu. Artinya kembali kepada yang pertama tadi, di mana orang ini menyerahkan semua kepada Allah. Bahwa apa yang menimpa dia, udah ditakdirkan Allah. Gak usah ngomong, oh andai kata gak boleh. Udah itu takdirmu. Dan kalau hal yang kau inginkan tidak engkau dapatkan, proyek seharusnya kau dapatkan ternyata enggak, ya udah. Itu memang ketentuannya seperti itu. Dan engkau yakin, 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi, semua sudah ditetapkan. Maka perbanyak doa, perbaiki keyakinan kita, dan perbanyak amal ibadah sunnah. Dengan ikhlas dan berharap kepada Allah, insya Allah engkau akan merasakan nikmatnya ibadah. Barakallahu fiik. Itu mungkin yang dapat kita kaji pada kesempatan kali ini. Mungkin kita masuk ke sesi tanya jawab.